animo masyarakat, tokoh masyarakat, calon-calon potensial masih tetap berkomunikasi dengan Partai Hanura. Ini masih ada ruang waktu. Kita bandingkan kembali dengan sepak bola kan begitu, transfer pemain, jendela transfer itu sampai dengan Agustus. Dan kompetisinya akan dimulai pada tanggal 14 Februari 2024. Kita tetap optimis memperoleh hasil yang maksimal. Ini suatu prestasi membanggakan untuk dunia sepak bola kita setelah sekian tahun, 32 tahun kan. Kami Hanura Bali apresiasi ini dan harapannya ke depan ini ritme ini bisa dijaga, bisa mempertahankan masa sepak bola dan kita melalui pembinaan yang lebih intens. Kompetisi prestasi itu tidak lepas daripada kompetisi dan pembinaan. Apresiasinya sepak bola terhadap pemain itu luar biasa. Kalau saya lihat pengalaman di zaman dulu, pemain bola itu kayak Lothar Matthäus misalkan, sangat terkenal di sana. Bahkan dunia, Messi misalkan di Argentina terkenal seluruh dunia. Popularitas orang politik bisa kalah gitu loh. Harapan kami, pandangan kami dari Partai Hanura, di Bali pun ada sekolah semacam itu, seperti Ragunan, bisa kita konsepnya atau pola sekolah seperti itu kita adopsi di sini. Siswa-siswa yang punya talenta di bidang olahraga, ada sekolah di sana dengan segala fasilitas olahraganya, lapangan bola, lapangan bola basket, volleyball dan sebagainya. Jika ada hajatan daerah itu akan dengan mudah untuk artinya merekrut cabang-cabang olahraga siswa-siswa itu dari sekolah ini. Dan ini akan mencetak prestasi yang lebih mudah kali untuk bisa berprestasi tingkat nasional PON misalkan. Kontestasi pemilu 2024 ini jika diibaratkan kompetisi sepak bola, masing-masing partai politik sedang menyusun kekuatan para pemainnya, termasuk mungkin mencari pemain-pemain baru untuk memenangkan kontestasi pemilu 2024. Dan saat ini proses pendaftaran DCS atau daftar calon sementara di KPU itu juga ibarat di sepak bola ada jendela transfer. Nah, ini menarik kalau kita bahas bersama Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Bali, Bapak Gede Wirijaya Wisne. Swastiastu, Pak De. Swastiastu, Pak Yan. Ya, ini bagaimana Pak De? Ini gocekan-gocekan ya jelang pemilu 2024 ini seperti apa? Termasuk mungkin kalau kita bicara juga kaitkan dengan prestasi bola timnas SEA Games kita, timnas Indonesia di SEA Games yang meraih medali emas. Mungkin juga Hanura tidak hanya bicara politik, punya pemikiran tentang dunia sepak bola Indonesia khususnya Bali mungkin ke depannya. Oke, Pak De, silakan. Ya, terima kasih. Baik. Jadi betul Pak Yan. Jadi kita di partai politik ini ya, kalau kita ibaratkan sebuah kompetisi liga sepak bola itu benar ya. Jadi Asungkare jadi Partai Hanura telah mendaftarkan bacaleknya. Ya, pemain-pemain terbaiknya. Pemain-pemain terbaik kita ya. Ya. Artinya caleg-caleg kita, caleg potensial kita daftarkan Asungkare pada tanggal 12 Mei. Ya. Sudah berjalan lancar dan untuk kabupaten kota juga, kemudian provinsi juga kita mengisi secara maksimal. Kemudian ini tentu ada ruang waktu sampai dengan 9 Juli bahkan Agustus ya. DCS, pengumuman DCS ada ruang waktu yang memang sesuai tahapan KPU untuk perbaikan berkas, melengkapi berkas atau mengganti calon-calon atau caleg yang sudah didaftarkan. Berarti ada semacam tadi masih ada jendela transfer begitu? Ada jendela transfer betul sampai dengan Agustus lah ya. Bahkan mungkin Oktober lah dengan kes-kes tertentu. Berarti masih bisa, anggaplah kalau kesebelasan komposisinya masih bisa dibongkar pasang. Wah, tambal sulam bongkar pasang masih bisa. Mencari strategi terbaik atau komposisi terbaik kan? Komposisi terbaik ya. Dan ini juga untuk kita tetap pada target-target Partai Hanura ya, yang telah kita tetapkan bersama. DPD Hanura Bali bersama kawan-kawan pengurus DPC se-Bali pada saat rapat kerja daerah dan rapat pimpinan daerah untuk melakukan kerja-kerja partai dalam hal ini untuk bisa mengawal target pada pemilu 14 Februari tahun 2024 kita bisa memperoleh hasil signifikan baik di tingkat kabupaten kota maupun provinsi dan juga DPR RI. Seperti itu.
Dan betul bahwa kita juga animo masyarakat, tokoh masyarakat ataupun calon-calon potensial masih tetap ada, tetap berkomunikasi dengan Partai Hanura untuk kita nantinya mungkin juga kita tempatkan karena ini ada ruang waktu untuk pergeseran-pergeseran dan kita strategi kita untuk mencapai target tertentu ini masih ada ruang waktu. Kita bandingkan kembali dengan sepak bola kan begitu, transfer pemain di mana jendela transfer itu sampai dengan Agustus dan kompetisinya akan dimulai pada tanggal 14 Februari 2024 seperti itu. Kebetulan partai politik ini ada 17-18 partai politik. Finalnya 14 Februari gitu. Februari. Langsung karena ya kita tetap optimis untuk kita memperoleh hasil yang maksimal pada 14 Februari 2024. Tadi Pak Dim menyebut ada 17 partai politik yang ikut pemilu kita secara nasional. Itu kan mirip-mirip dari dengan jumlah suatu klub di sebuah liga, misalnya Liga Indonesia atau Liga 1 bahasanya itu ada 17 sampai 18, dan termasuk di liga-liga Eropa kan begitu juga. Nah, bagaimana kalau dikaitkan dengan konteks itu juga Hanura punya pemikiran tentang masa depan sepak bola di Indonesia, khususnya mungkin di Bali gitu. Pasca kemarin emas ini kan setelah 32 tahun penantian, bahkan berapa kali masuk final tapi gagal, 32 tahun baru dapat emas kita di SEA Games emas lagi gitu. Ya, ini suatu prestasi membanggakan untuk dunia sepak bola kita setelah sekian tahun, 22 tahun ya. Kalau 91 kalau nggak salah terakhir. 91 ya. Kalau hajatan SEA Games itu 2 tahunan, artinya untuk 12 putaran SEA Games baru kita berhasil kan. Kami Hanura Bali apresiasi ini. Ini berarti ada kerja-kerja yang cukup intens dan harapannya ke depan ini ritme ini dalam tanda kutip untuk bisa dijaga, untuk kita bisa mempertahankan emas sepak bola dan kita melalui pembinaan yang lebih intens, kompetisi kalau sepak bola ini tidak lepas daripada prestasi, itu tidak lepas daripada kompetisi dan pembinaan daripada dunia sepak bola kita di Indonesia. Nah, bicara kompetisi dan pembinaan, bagaimana Pak Dim memandang disiapkan bibit-bibit atlet? Kalau bicara kita seperti ibaratkan partai politik kan punya fungsi kaderisasi. Nah, partai politik lah yang mencetak calon pemimpin baik di eksekutif maupun di legislatif. Sama halnya dengan dalam konteks sepak bola, misalnya klub-klub ini kan butuh pasokan SDM, calon-calon atlet atau para atlet yang memang pembinaannya harusnya dari usia dini. Nah, bagaimana Pak Dim memandang itu? Dan juga di Bali, apakah memang perlu ada fasilitas khusus misalnya seperti sekolah olahraga khusus sepak bola atau sekolah olahraga misalnya, sehingga prestasi itu bisa lebih diangkat, banyak atlet bisa lebih dicetak? Ya, harusnya Indonesia optimis ya menjadi nanti bisa menjadi negara besar dalam hal sepak bola. Karena negara kita kan negara besar dengan 270 juta SDM rakyat Indonesia ya. Kemudian kita bandingkan dengan negara-negara Eropa yang jumlah penduduknya tidak terlalu besar ya dibandingkan Indonesia, dan juga negara Amerika Selatan yang negara sepak bolanya maju. Dan tentu ini kita harus harus dalam hal ini saya melihat ya, pembinaan yang dilakukan di Indonesia kalau kompetisinya sudah ada itu. Mulai tingkat umur ya. Kan ada under 12 tahun atau 10 sampai 12 tahun, under 15-16 tahun, dan kompetisi seperti Piala Aqua Danone ya. Pembinaan usia dini untuk usia dini kejuaraan yang difasilitasi oleh Aqua Danone di seluruh dunia. Kita under 12 tahun itu selalu berprestasi. Kadang sampai 4 besar, 7 besar, 10 besar. Ya. Kemudian juga Piala Suratin. Kita juga ada under di bawah 18 tahun. Itu selama ini terus bergulir. Itu luar biasa. Tapi setelah dia menjadi pemain sepak bola usia senior, itu prestasi kita tidak semaju dengan yang di junior gitu. Negara-negara lain. Di Asia pun kita jarang kan, dibandingkan Jepang, Korea Selatan, ya, Cina itu. Kita masih bermain di level ASEAN ya. Regional ASEAN.
Dan kita juga kompetisinya dengan Thailand, Kamboja, Vietnam dan sebagainya. Nah ini kita tentu menarik sebuah hal yang perlu kita benahi ke depan. Optimisme ini harusnya ada karena kita negara besar ya. Jadi begini Pak Yan, jadi kalau kita melihat negara-negara maju sepak bolanya seperti di Eropa ya, ini kan liganya itu yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya, seperti di Jerman Bundesliga, Liga Primer ini ya, di Inggris ya. Kompetisinya. Jadi sebuah kesinambungan dari kompetisi ini harus tetap berjalan, ya, intens. Hampir setiap minggu itu ada bola di sana bergulir dari 17 klub yang ada di Bundesliga, di Liga Primer kan. Nah sudah berjalan, ini bagus sekali karena melalui kompetisi lah profesionalisme dari pemain sepak bola itu tetap terjaga. Kalau kita di Indonesia ini, ya kejuaraan event itu kan temporer. Ya kalau PON misalkan berlatih paling H- seminggu 2 minggu latihan, kemudian setelah itu tidak lagi, kan gitu ya. Nah ini yang harusnya berkesinambungan dilanjutkan dengan kompetisi liga yang profesional. Ya. Kemudian juga sebetulnya di Indonesia itu sudah berjalan Liga 1 ya, Liga 1 Indonesia. Tapi mungkin CC-nya yang kurang besar ini. CC-nya kurang besar. Ya, memang perlu waktu untuk itu. Kalau di Liga Eropa itu kan transfer pemain bisa ratusan miliar atau triliun untuk mentransfer seorang pemain lintas klub dan sudah menjadi industri yang matang sebenarnya. Itu kan industri di sana. Dan mereka tetap eksis. Karena dari kompetisi yang menarik, kemudian ada hak siar seluruh dunia, kemudian dari sponsorship, merchandise, jersey dan sebagainya yang dijual, itu mampu memutar, sehingga klub itu bisa untung gitu. Nah di Indonesia ini masih sesinya kecil. Kalau kita lihat transfer pemain kecil juga, masih kecil, 100 juta, 200 juta begitu. 1 juta, 200 juta itu dari CC 1 juta. Tapi dari kompetisi ini sudah bagus. Tinggal kita meningkatkan CC seperti negara di persepak bolaan di Eropa. Nah, Argentina, Brasil di negara Amerika Selatan atau Amerika Latin, kompetisinya juga tidak besar-besar amat seperti di CC-nya seperti di Eropa. Tapi dia mencetak pemain. Kemudian bahan dasarnya sudah talenta pemain-pemain bola di sana luar biasa. Kemudian ditransfer ke Eropa jadi pemain top, ya. Kemudian dia berpenghasilan yang cukup luar biasa, sehingga dia konsentrasinya hanya di bola gitu loh. Tiada hari tanpa bola kalau orang di sana, profesionalisme, tidak mikir lagi pendidikan, tidak memikir lagi hal-hal lain. Dia khusus bola karena memang penghasilannya luar biasa. Kan begitu. Nah, ini pemain Argentina, Brasil, negara-negara maju bolanya di sana bermain di liga-liga Eropa itu bisa 11 pemain, 22 pemain. Jadi ketika mereka intens dengan kompetisinya, ya tentu di timnasnya diuntungkan. Ya, ketika ada event antar negara, Piala Dunia, Piala Amerika Latin, kan mereka tinggal mencomot atau menggabungkan dari pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa. Begitu juga pesepak bola dari Afrika. Kalau kita lihat CC liganya tidak terlalu besar amat, tapi mereka mampu karena talenta ini bermain di luar, di samping juga kompetisi yang terus bergulir di sana gitu. Dan begini Pak Yan, apresiasi bola dunia sepak bola terhadap pemain itu luar biasa. Kalau saya lihat pengalaman di zaman dulu, pemain bola itu kayak Lothar Matthäus misalkan, ya ketika saat saya di sana, itu sangat terkenal di sana. Bahkan dunia, Messi misalkan di Argentina, kan terkenal seluruh dunia. Popularitas dari orang politik bisa kalah gitu loh. Nah itulah ini bola itu sungguh sangat luar biasa. Bola ini gitu. Bahkan sepak bola ini kan dianggap sebagai bisa menyatukan kan begitu. Bisa menyatukan dunia. Perbedaan politik pun bisa begitu, lebur ketika di lapangan bola kan begitu. Iya.
Nah, tadi kembali ke soal apa yang harus disiapkan untuk mencetak SDM tadi atau bibit-bibit atlet bola tadi. Apakah perlu semacam sekolah olahraga khusus, misalnya kalau kita bicara di Bali atau mungkin di beberapa daerah di luar Bali sudah ada contohnya begitu? Ya, saya setuju dengan sekolah khusus seperti Ragunan ya. Sekolah khusus untuk olahraga, bukan hanya sepak bola, tetapi juga atletik, basket, voli dan sebagainya. Ya. Karena ada semacam jalur prestasi biasanya dari SMP untuk jenjang sekolah menengah atas. Nah, inilah harapan kami, pandangan kami dari Partai Hanura. Di Bali pun ada sekolah semacam itu, seperti Ragunan. Bisa kita konsepnya atau pola sekolah seperti itu bisa kita adopsi di sini. Ya, jadi khusus untuk apa artinya siswa-siswa yang punya talenta di bidang olahraga. Itu juga nanti ada sekolah di sana dengan segala fasilitas olahraganya, lapangan bola, lapangan bola basket, volleyball dan sebagainya, pencak silat ya. Kalau olahraga ini kalau hanya sementara itu mereka harus terus latihan gitu. Terus latihan, kemudian ketika ada hajatan porsi ngejar dan sebagainya itu, daerah itu akan dengan mudah untuk artinya merekrut, merekrut cabang-cabang olahraga siswa-siswa itu dari sekolah ini. Nah, di samping juga menggabungkan dari beberapa sekolah lain tentu saja yang punya juga digabungkan, jadi akan mencetak prestasi, akan lebih mudah daerah Bali untuk bisa berprestasi di tingkat nasional PON misalkan. Bagaimana Hanura mendorong hal itu menjadi komitmen dari pemimpin kita? Hal ini misalnya Pak Gubernur Bali Pak Wayan Koster agar itu bisa terrealisasi. Ya, ini semacam sekolah khusus ya, karena dia menampung siswa-siswa sekolah menengah untuk SMA, tapi dia punya prestasi di bidang olahraga. Dan itu ada goodwill dari pemerintah daerah Bali harus membangun sekolah yang khusus ini ya, yang khusus ini untuk ada di setiap kabupaten kota. Karena kalau sekolah menengah atas ini kan naungan dari provinsi. Dan harapannya kami dari Partai Hanura ini sudah mulai menjadi pemikiran pemerintah Provinsi Bali untuk merancang sekolah ini. Mungkin dibuat satu dulu sebagai proyek gitu. Mungkin ya. Seperti yang dulu kan ketika era Pak Mangku Pastike ada Bali Mandara. Bali Mandara. Belakangan kebijakan sedikit berubah, tapi kan Bali Mandaranya nggak bubar, tapi ada perubahan kebijakan. Tapi dalam konteks sekolah olahraga ini mungkin ada satu proyek dulu untuk dibuat begitu. Ya, pilot proyek dulu misalkan di mana ya, di Denpasar gitu ya, bisa di mana di daerah lain gitu. Yang memang sekolah semacam itu untuk menampung siswa-siswa yang punya talenta di bidang olahraga, atletik, cabang tenis meja itu. Ya kita adopsi lah yang sekolah Ragunan itu yang untuk siswa-siswa berprestasi bidang olahraga. Kemudian mereka tatkala ada hajatan seperti PON, porsi ngejar, pemerintah daerah tidak akan sulit kebingungan mencari. Oke. Ya, beberapa poin terakhir Pak De, ini kan juga menyinggung tadi nyambung kita soal bola. Kalau tidak salah timnasnya Messi, timnas Argentina akan ada Indonesia akan uji coba gitu, pertandingan uji coba dengan timnas Argentina sebagai pemenang, sebagai juara Piala Dunia Qatar begitu. Ini bagaimana harapannya Pak De? Ini kan juga menarik karena nomor 10 Messi ini kan juga nyambung dengan nomor 10-nya Hanura kalau kita bicara spirit kemenangan di 2024 begitu. Ya, ini luar biasa rencana memang kan timnas Argentina dengan Messi-nya nomor 10 ini akan bertandang ke Indonesia dan melawan timnas Indonesia. Ya. Ini kan secara kalau orang memakai nomor 10 ini kan pemain-pemain super top. Terlepas dari Messi atau yang lain, ini kan nomor 10 ini kan ya Messi yang dikenal di seluruh dunia dengan beberapa catatan prestasi pribadi, rekor sebagai pemain terbaik Eropa, 7 kali Ballon d'Or ya, yang dianugerahkan di Prancis ya ketika timnas Argentina dengan Messi-nya. Tentu ini akan memberikan spirit pada sepak bola mania Indonesia, tifosi bola Indonesia untuk anak kecil, anak-anak itu terobsesi. Wah, saya harus bisa menjadi Messi gitu lah. Kalau bisa nomor 10 nomor 10 gitu, ya. Oke.
Dan kami dari Partai Hanura ya kebetulan juga nomor kami nomor 10. Mungkin sangat nanti, popularitasnya kan. Ya, mungkin nanti Hanura bisa ada program ikut nobar bareng mungkin nanti ke sana gitu. Iya, Asukar ini kita akan melaksanakan itu karena sekali lagi spirit kemenangan Messi harus dibawa. Messi ini tanda-tanda lah. Kita Hanura juga untuk artinya seperti Messi juga berhasil sukses dalam hal ini Hanura di pemilu 2024. Oke. Mungkin terakhir sedikit sebagai sebuah closing saja Pak Dik. Ya, sebelumnya masih tentang ini Pak Yan, kita optimisme Indonesia untuk sepak bola ini. Ya. Kembali saya sampaikan kita negara besar ya. Dan antusiasme masyarakat kita sebelumnya dengan bola ini sangat luar biasa begitu ya. Kita selama ini sebagai penikmat bola gitu loh. Kita punya pasar yang menyupport liga-liga Inggris, Jerman itu masyarakat Indonesia. Yang menonton lah. Iya, hak siarnya itu loh. Hak siarnya. Jadi kan hak siarnya gitu. Apabila Indonesia negara sepak bolanya maju, dikelola industrialisasi bolanya untuk kita tingkatkan sesinya itu luar biasa. Karena sekali lagi negara Indonesia ini besar. Pola pembinaannya mungkin yang sekarang ini sentralistik, timnas gitu ya, pusat latihan nasional di Jakarta. Kami berpandangan ya karena begitu besarnya negara Indonesia diadakan desentralisasi daripada pembinaan. Pembinaan misalkan di Jatim, desentralisasi lah pemusatan latihan itu dari kelompok umurnya, kemudian dari sepak bola profesionalnya. Kan ada klub-klub yang base campnya di Jawa gitu ya. Seperti dulu Niat Mitra, sekarang apa itu di Jawa Timur, di Bali, Bali United. Ada semacam moral dari klub ini untuk membangun sekolah-sekolah sepak bola gitu kan. Ada untuk nantinya juga akan perekrutan untuk daerah Bali misalkan Jawa Timur. Ini harus ada desentralisasi mengingat negara kita besar. Kemudian setelah desentralisasi Jawa Timur, Jawa Barat, Sumut dan sebagainya seluruh Indonesia itu akan diadu lagi, sehingga mengerucut lagi. Sehingga kita memiliki pemain, mencari 11 orang dari 280 juta. Ya, gitu. Itu kalau kita pemikiran kenapa kita belum mampu gitu loh. Nah ini kan industrialisasi bolanya yang ditingkatkan, CC-nya gitu loh. Tapi ini perlu waktu ya, bertahap. Ya itu ya. Kemudian kalau saya lihat talenta-talenta perlu kita pilot project untuk misalkan Papua ya, secara fisik kalau kita lihat Afrika itu kan talenta-talenta bola juga ada banyak di sana, Losa dan sebagainya itu kita pakai pilot project pembinaan di sana, kompetisi di sana sehingga nanti akan berbuah lah seperti apa nantinya. Jadi mungkin kita bisa memetik buahnya kalau Indonesia 2045 menjadi 100 tahun atau Indonesia emas, golden age-nya, ya mungkin kalau nggak salah mungkin 2042 atau berapa gitu ada Piala Dunia, Indonesia bisa menjadi tuan rumah. Beberapa tahun sebelum mungkin bisa menjadi kado bagi 100 tahun Indonesia, kan itu harapan kita gitu. Harapannya seperti itu Pak ya. Rancang bangun ini harus mulai dari pembinaan, dari kompetisi, dari industrialisasi bolanya, dan tentu kalau kita bicara seperti itu, tentu kita perlu fasilitas stadion, ya, stadion yang berkapasitas besar, yang modern gitu, yang berkapasitas minimal 70.000 misalkan gitu. Kita ini ada di kota-kota besar, paling enggak nanti kita siap untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Kemudian ini saya tambahkan lagi kembali kepada sistem ya. Kenapa kita ambil saja Liga Inggris saja yang sudah maju. Awalnya bagaimana dia? Jadi dari 11 pemain itu ya 5 pemain diizinkan orang asing untuk bermain di liga itu. Artinya kan itu mesti lulus pemain-pemain lokal itu untuk berkembang setara dengan mereka yang ditransfer oleh klub itu yang sudah secara teknis, skill dan sebagainya belum maju gitu. Jadi di Indonesia juga klub-klub itu ya ada aturan lah. Tapi sekarang saya lihat ada aturan dari Federasi Sepak Bola Asia yang memperbolehkan bahkan 6 pemain orang asing. Ini perlu untuk merangsang itu level mereka untuk biasalah di kompetisi itu gitu ya. Jadi beberapa ini harus ada pemikiran sehingga
industrialisasi sepak bola Indonesia untuk menunjang atau mensupport dari kemajuan sepak bola Indonesia itu bisa apa namanya kita segera nikmati, kita berkiprah minimal juara Asia lah dulu. Jadi dari Asia gitu, kemudian 10 tahun ke depan siapa tahu salah satu peserta Piala Dunia kita kan gitu. Ya, terakhir gimana deh tadi sebagai sebuah closing kaitan dengan politik, mungkin kalau timnas atau klub kan punya supporter. Nah, Hanura mungkin juga sama punya supporter ini ya. Ini ajakannya mungkin kepada supporternya Hanura ini untuk bagaimana Hanura bisa menang kompetisi 2024. Baik, kepada rekan-rekan seperjuangan Chandra Kapi Hanura dimanapun berada, khususnya di Bali ya. Dan kita Partai Hanura yang sudah berkompetisi di Liga ibaratnya ini sudah yang keempat ya. Di 3 kali sebelumnya ya. 2009 ya benar ya, 2009, ya. 2014, 19 dan 2024. Kita telah berproses dan menetapkan target-target partai di seluruh Indonesia. Harapannya juga kita kembali ke kompetisi utama lah. Kita parlemen di Senayan. Di samping itu kita tetap menjaga dan meningkatkan program khusus di seluruh Indonesia yang saat ini cukup signifikan juga masih gitu. Sekitar 809 anggota Dewan Daerah di seluruh Indonesia. Oke. 2024 Hanura siap menyebut kemenangan dengan spirit nomor 10-nya Messi. Itu juga mungkin yang menjadi catatan dari Hanura Bali. Oke, terima kasih Pak De. Semoga nanti kita bisa bertemu 19 Juni nonton bareng mungkin Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina. Mungkin Messi juga bisa mentransfer kekuatannya itu kepada Hanura dengan magic nomor 10-nya bisa menang gitu. Iya, Kita sambung di kesempatan berikutnya. Terima kasih.